baru di SMA Negeri 30 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin pagi diwarnai dengan Iya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni hari pertama masuk sekolah, di studio telah bersama kami Mas Reza Indragiri selaku pengurus LPAI. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Reza, ini sebenarnya apa saja perlu diperhatikan oleh para orang tua ketika anaknya baru pertama masuk sekolah? Boleh jadi bukan hanya anak yang ke sekolah ya, tapi orang tua juga menyongsong hari pertama sekolah ikut deg-degan gitu. Ikut deg-degan begitu ya? Deg-degan karena dari satu sisi harus mengantar anak ke sekolah, tapi dari sisi juga harus mikir atasan di kantor. Begitu ya? Seolah-olah harus berpikir, ini saya harus pilih yang mana ya. Lebih gimana caranya nggak telat begitu ya? Tapi bagi saya pribadi menarik ketika Gubernur Pak Anies Baswedan mengatakan atau bahkan menyuruhkan para orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama ke sekolah. Dan bahkan menyerukan sektor usaha, sektor bisnis di DKI Jakarta paling tidak untuk kemudian memberikan dispensasi bagi para orang tua yang datang ke kantor terlambat demi mengantar buah hati mereka. Baik. Jadi tidak hanya kesiapan secara fisik tentu saja, tapi lebih-lebih adalah kesiapan secara batinnya, kesiapan secara mental menjadi suatu hal yang sangat penting. Baik, jadi yang sangat menarik di sini tidak hanya muridnya atau siswanya, tapi orang tua juga deg-degan begitu Pak ya? Kalau kita ingat, bulan ini tanggal 23 nanti akan dirayakan sebagai Hari Anak Nasional. Seruan Gubernur DKI ini sangat sebangun dengan Hari Anak Nasional, bahwa poin pertama perayaan Hari Anak Nasional harus ditujukan untuk menekankan kepada anak untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Pesan itu akan direvitalisasi kembali oleh seruan untuk mengantar anak di hari pertama sekolah ini. Tapi sekali lagi ini bukan semata-mata masalah kepentingan anak, tapi orang tua juga punya kepentingan besar untuk itu. Adanya perasaan cemas menjadi suatu hal yang sangat masuk akal. Tapi saya ingin menafsirkannya sebagai suatu yang positif. Rasa cemas merupakan indikasi bahwa orang tua menaruh keseriusan terhadap agenda mendampingi anak ke sekolah. Jadi bisa dikatakan cukup selaras begitu ya antara Pemprov dengan masyarakat di Jakarta khususnya. Nah, Mas Reza ini mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Bagaimana menurut Anda dampak dari psikis seorang anaknya sendiri, Pak? Saya membuat ungkapan belum lama ini bahwa kalau orang tua tidak gagap, maka anak akan melangkah dengan mantap. Itu saya katakan. Artinya sesungguhnya sekali lagi bukan hanya anak ya, tapi orang tua juga perlu tahu tentang situasi atau medan yang akan dimasuki tanggal 16 atau 17 esok hari. Itu sebabnya akan sangat baik apabila jauh-jauh hari, tanpa harus menunggu hari pertama sekolah, orang tua sudah meluangkan waktu untuk datang ke sekolah. Berkenalankah dengan siapa yang akan menjadi wali kelas siswa, berkenalan dengan petugas keamanan, berkenalan dengan petugas kebersihan, mengecek di mana posisi kamar mandi, posisi kantin, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau kemudian orang tua sudah merasa nyaman, tidak lagi tergagap-gagap dengan itu, maka mudah-mudahan anak juga akan merasa nyaman, tentram datang ke sekolah. Baik, jadi memang sebenarnya seperti yang dikatakan ataupun himbauan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ini bisa dikatakan sangat relevansi begitu Pak ya? Sangat relevan, bahkan tidak hanya di lingkup DKI Jakarta ya, bahkan tidak hanya di lingkup nasional. Barangkali seruan Gubernur DKI ini pantas untuk dijadikan sebagai seruan internasional. Kenapa? Belum lama saya membaca hasil survei tentang apa sih yang membuat orang tua, surveinya dilakukan di Amerika ya, apa sih yang membuat orang tua di Amerika Serikat sana risau, gelisah menjelang hari pertama sekolah. Ada 3 hal paling tidak. Hasil survei menunjukkan pertama, orang tua gelisah membayangkan bagaimana harus membangunkan anak di pagi hari. Setelah sekian lama libur dan bangun siang, sekarang harus bangun pagi kembali. Yang kedua, bagaimana menyiapkan sarapan pagi. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian orang tua bisa mengalokasikan waktu sore atau malam hari untuk membantu anak mengerjakan PR dari sekolah. Baik, jadi bisa dikatakan sebenarnya ini dampaknya cukup besar begitu ya. Kalau kita melihat tadi faktornya membangunkan anak, terus mempersiapkan makanan, itu sebenarnya kan hal yang cukup biasa begitu Pak? Cukup biasa, tapi biasa dikerjakan oleh mbak di rumah. Jadi asisten rumah tangga yang barangkali melakukan itu. Babysitter juga yang melakukan barangkali. Tapi surat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak mengesampingkan keberadaan asisten rumah tangga, tapi inilah momen yang paling penting bagi orang tua untuk tidak sebatas menjadi orang tua biologis, tapi juga menjadi orang tua yang efektif bagi buah hati mereka. Walaupun ini mungkin biasa, namun pressure-nya berbeda mungkin begitu ya. Baik Pak Reza, Mas Reza, kita tahan dulu karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Newsroom CAK TV.